Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum semuanya. Masih bersama kembali Bu Dahlia di sini. Bu Dahlia akan menjelaskan mengenai menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Yuk kita simak baik-baik penjelasannya. Materi pertama tentang topik, pokok pikiran, dan simpulan teks. Topik adalah pokok atau inti pembicaraan dalam teks. Topik dalam teks disebut juga tema. Berikut cara menemukan topik dalam teks. Yang pertama, membaca keseluruhan teks secara seksama. Mencari kata kunci yang paling sering diulang dalam teks. Setelah membahas mengenai topik, maka kita membahas mengenai pokok pikiran. Pokok pikiran adalah inti permasalahan yang dibahas dalam teks. Berikut merupakan cara menentukan pokok pikiran dalam teks. Yang pertama, membaca atau mendengarkan teks secara keseluruhan dan seksama. Menentukan kalimat utama teks tersebut. Menentukan pokok pikiran dalam teks berdasarkan kalimat utama. Materi selanjutnya adalah simpulan. Simpulan menjelaskan keseluruhan isi teks atau paragraf secara singkat dalam bentuk pernyataan. Berikut langkah-langkah menyimpulkan teks. Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks. Jangan setengah-setengah ya. Selanjutnya, menentukan pokok pikiran atau informasi penting dari teks. Memberi tanggapan atau pernyataan yang berkaitan dengan pokok pikiran yang telah ditentukan. Kalian sudah pernah kan membuat kalimat simpulan? Pasti bisa untuk materi hari ini. Selanjutnya, di sini akan dibahas mengenai teks eksplanasi dan kalimat efektif. Teks eksplanasi adalah teks non-fiksi yang berisi penjelasan suatu hal, peristiwa, atau fenomena, baik fenomena alam, sosial, maupun budaya. Struktur teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pernyataan umum. Bagian pembuka teks eksplanasi yang berisi informasi umum terhadap suatu fenomena yang disampaikan secara lugas. Yang kedua adalah deretan penjelas. Bagian teks eksplanasi yang berisi informasi berupa proses atau urutan sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Interpretasi, bagian ini merupakan bagian penutup atau disebut sebagai bagian simpulan yang berisi tanggapan terhadap pernyataan atau hal-hal yang dijelaskan dalam teks. Jadi, ketiga struktur ini adalah struktur teks eksplanasi. Diingat baik-baik ya. Materi selanjutnya akan dibahas mengenai keefektifan kalimat. Dalam teks eksplanasi, kita dapat melihat keefektifan kalimat. Contohnya di bawah ini. Ada kalimat seperti ini. Anak dokter yang baik itu merupakan sepupu Risma. Tidak efektif karena mengandung makna ambigu pada kata bercetak tebal. Seharusnya kita perbaiki. Anak dari dokter yang baik itu merupakan sepupu Risma. Efektif karena secara jelas dokter yang baik. Jadi kalimat di bawah sudah jelas bahwa anak dari dokter yang baik itu. Kalau yang di atas kita masih bingung. Siapa yang baik? Apakah dokternya atau anaknya?
Lanjut, di sini akan menjelaskan mengenai kosakata baku dan tidak baku. Untuk tabel yang kiri ada kosakata baku dan tabel kanan kosakata tidak baku. Ambulans, ambulans. Baterai, battery. Ballpoint, ballpen. Cedera, cedera. Kosakata baku dapat digunakan dalam poster. Hal itu karena poster menggunakan kalimat efektif dalam tulisannya. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, maupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak umum. Poster dipasang di tempat-tempat umum seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Nanti kalian akan membuat poster. Jangan lupa ya, selalu menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Nah, sekian dari Bu Dahlia. Terima kasih sudah menyaksikan. Yuk, mari kita sama-sama membaca teks eksplanasi tentang penemu-penemu Islam agar kalian dapat mengetahui siapakah penemu-penemu dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.